Kalau orang tidak sempat, kalau selalu berjuang untuk menghidupi iman, dia tidak sempat berbuat dosa. Karena apa? Dia berjuang. Tetapi pada saat dia leha-leha, santai semuanya, santai, tenang, tenang. Saudara-saudari, Anda sedang ditimbang-timbang setan. Tak ding 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 dang ding, setan timbang Anda. Santai aja, nggak usah ke gereja lah. Besok kan masih bisa. Ada ding 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 dang ding. Ini anaknya siapa? Nah, setan. Saudara-saudara, ini real. This is real. Nyata. Dan ini berlaku untuk romo, suster, semua. Untuk umat, semua berlaku. Tidak bisa mentang-mentang saya romo pasti masuk surga. Tidak. Kalau kami tidak berjuang, kami pun tidak masuk surga. Berjuang menghidupi iman kami. Sebagai seorang romo, berjuang terus. Sakit, derita, berjuang. Dalam pelayanan. Umat juga demikian. Untuk menutup renungan ini, saya ingin mengatakan, bro, sis, opa, oma, saudara-saudariku, berjuang. Amin. Berjuanglah. Berjuang melalui pintu yang sempit. Jangan baper, jangan cengeng, jangan manja, jangan menyalahkan. Hidupi iman kita semua. Hidupi iman Anda, saya menghidupi iman saya. Maka pintu surga terbuka untuk kita. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, Bapak Ibu saudara-saudari, romo, frater, suster, bruder yang terkasih dalam Kristus. Kita semua adalah pengikut Kristus. Kita semua dipanggil untuk mengikuti Kristus secara lebih setia. Dan bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, dalam bacaan pertama dikisahkan bahwa Allah mengumpulkan banyak bangsa untuk datang dan melihat kemuliaan-Nya. Dalam bacaan kedua kita diingatkan bahwa kalau saja Allah mengingatkan kita, maka sakit hati. Karena Bapak siapakah yang tidak pernah menghajar anaknya? Menghajar karena cinta. Dan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa berjuang untuk masuk dalam perjamuan kehidupan kekal dituntut suatu komitmen yang luar biasa dari kita, karena kita akan melewati pintu yang sempit. Ternyata untuk masuk kerajaan surga tidak hanya dituntut bahwa kita telah beriman Katolik, selesai. Tetapi bagaimana kita menghayati, menghidupi, mencintai orang lain seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, sadar kadang kita tidak menghayati, menghidupi iman kita, maka marilah pada awal perayaan ini kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Wah, mengapa saya wah? Karena saudara-saudari, bacaan hari ini menampar kita semua, bahkan saya, Romo Kornel, kami yang memakai kasula seperti Batman ini pun ditampar hari ini. Dan kalimat yang benar-benar menyadarkan setidaknya saya adalah, yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Kadang-kadang mungkin kami para romo, mungkin saya juga lah berpikir, wah dengan menjadi romo pasti tiket masuk surga wes beles. Enggak juga gitu juga, keles. Tidak, kami pun harus berjuang. Saudara-saudari, kalimat dari Tuhan Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Dan dalam bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani luar biasa. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan. Hello, hai umatku, hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan. Dan bacaan pertama luar biasa sekali. Tuhan mengatakan, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Apa kaitannya dari Yesaya
dari surat kepada orang Ibrani dan dari Injil Lukas tadi. Tuhan mengatakan, aku mengenal segala rancangan dan rencana. Tuhan mengenal, saudara-saudara, perbuatan dan rencana kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu juga, kita diminta untuk tidak meremehkan didikan Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk berjuang melalui pintu yang sempit. Kadang-kadang jadi orang Katolik ini, saya tidak menyindir Anda ya, tidak semua baik, amin. Sarangyo, semua baik. Saya menyindir yang perlu disindir saja, bukan Anda. Anda semua baik, amin. Semua yang mengikuti misa, semuanya baik. Semoga. Nah, biasanya orang Katolik itu kelihatan aktif itu 3. Enggak semua, saya bilang enggak semua ya. 3. 1, urusan permandian. 2, urusan perkawinan. 3, urusan kematian. Baru muncul itu. Kadang-kadang Pastor Farogi bertanya, Siapakah engkau? Rasanya aku tak mengenalmu. Maaf Romo. Biasanya. Bahkan ketua lingkungan juga tidak kenal. Hello, nanti Anda akan mengetuk-ngetuk dan pada saat engkau mengetuk pintu, ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu. Tuhan, saya kan punya surat baptis, saya punya surat nikah. Siapa? Aku tidak mengenal engkau. Wow. Saudara-saudari, berjuang melalui pintu yang sempit itu artinya apa? Anda dalam hidup Anda, saya, kami para romo, para suster, biarawan-biarawati, juga segenap umat berjuang untuk apa? Menghidupi iman yang sudah dianugerahkan kepada Anda. Itu perjuangannya. Kalau keselamatan itu sudah so pasti dari Tuhan ada. Tetapi pertanyaannya, layak dan pantaskah Anda, saya, kita semua mendapat pintu keselamatan itu? Wow, saudara-saudari yang terkasih. Kalau Anda membuka sejarah gereja, Anda membaca kisah Santo Santa, Anda membaca kisah para martir, Anda membaca bagaimana mereka berjuang. Hari ini saya mendapat WA berkali-kali dari Nicaragua, ya betul Pastor? Nicaragua. SWD di situ Pastor? Aduh, kasihan. Anda tahu, saya tidak tahu apakah itu hoax atau tidak, tapi saya percaya itu terjadi, bukan hoax. Uskupnya diculik, romo-romonya. Wow, saudara-saudari. Ngeri. Saya juga pernah mendapat sharing waktu saya belajar di Roma. Romo-romo SWD di sana, karena saya dididik di tempat Romo SWD, tempatnya Romo Cornel ini. Saya mendengar sharing yang mengerikan. Saya pernah bercerita di sini. Waktu saya dikirim Bapak Uskup ke Roma, dan waktu saya sudah berencana nanti kalau saya diminta sharing, saya akan menceritakan pengalaman saya di Kalimantan yang begini-begini, yang begitu berat. Tetapi sampai di sana, apapun yang saya alami, nggak ada, separuhnya pun nggak ada dibandingkan romo-romo para misionaris yang di Amerika Latin, yang di Afrika, para Romo SWD itu. Saya tidak ada apa-apanya, saudara-saudari. Jadi Anda tahu, saya tidak jadi sharing. Saya tidak jadi sharing, saudara-saudari. Tidak jadi membagikan pengalaman saya. Karena apa? Pengalaman saya nggak ada apa-apanya. Mereka lebih mengerikan, lebih dalam. Saya justru merenung. Pada waktu saya diberi kesempatan tampil, saya hanya mengatakan, saya dikelilingi orang-orang hebat. Saudara-saudari, perjuangan mengikuti Tuhan, perjuangan mewartakan kasih Tuhan itu bukan santai-santai, enjoy aja, santai kemudian masuk surga. Sorry lah ya, enggak. Dengan menerima baptis pasti masuk surga? Tidak. Anda, saya, kita harus menghidupi everyday, setiap hari. Lihat, Yesus mengatakan apa? Barang siapa menjadi pengikutku, harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Kapan? Setiap hari, dari bangun pagi sampai pagi lagi. Ini risiko, konsekuensi. Terserah Anda mau mengikuti Tuhan Yesus atau ikut setan. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Anda memilih madu atau racun? Anda memilih keselamatan atau kebinasaan? Dan Tuhan sudah memberikan jelas, memberikan clue yang jelas, memberikan petunjuk yang jelas bahwa untuk mencapai keselamatan, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Berjuang, saudara-saudara. Saya tidak tahu, kalau saya pribadi, saya tidak tahu Anda. Kalau saya hari ini malu. Karena mungkin saya juga belum sungguh-sungguh berjuang melalui pintu yang sempit. Saya lebih suka cari jalan pintas, saudara-saudari. Saudara-saudari, sakit itu memang tidak enak. Sakit memang tidak enak. Menderita itu memang tidak enak. Berjuang untuk mencapai surga, itu luar biasa perjuangannya. Tidak mudah.
Kalau mudah, saudara-saudari, kalau berjuang di dunia ini mudah, hadiahnya itu cuma kipas angin sama blender, saudara-saudara. Paling payung. Ayo milih mana? Atau Anda mendapat surga. Kalau ringan, gampang. Tapi kipas angin hadiahnya. Blender, payung. Pernah saya dapat sisir, saudara-saudara? Plastik, 5.000 di pasar. Kalau saya kan bangga ya. Wow, ikut pertandingan, 17 Agustus, makan kerupuk. Dapat hadiah apa? Sisir. Menang saya. Halaman saya, kakek-kakek, giginya nggak ada. Menang saya. Hanya dapat sisir. Saudara-saudari, kalau mudah perjuangannya, hadiahnya juga sederhana. Tetapi kalau sulit berjuang lalu pintu yang sempit, berjuang jatuh bangun, nangis kadang-kadang, aduh kenapa aku begini jadi orang Katolik kok susah ya, susah ya. Tapi kalau Anda bertahan, barang siapa setia sampai akhir, ia akan diselamatkan dan hadiahnya adalah surga. Wah, Romo sekedar menabuhkan? Tidak. Kitab suci yang mengatakannya, bro, sis, opa, oma, hello, halo para lansia, sabar, waktunya akan datang. Tuhan yang mengatakan, bukan Romo lulus. Tuhan, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Dikira saya main-main. Saya minta salah satu, sini, ya, Tio sini, nggak apa, biar muncul di TV juga, sini. Ya, ayo, silakan, baca, sini, baca dikiranya, berjuanglah ini, baca ini. Apa yang dikatakan Tuhan? Keras. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Nah, terima kasih, gitu saja ya. Nanti jadi pastor ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Makanya mohon maaf bagi yang gendut, saya kadang-kadang berpikir, kasihan yang gendut, saudara-saudara. Gimana ya, sudah gendut? Enggak, saya enggak nyindir, ampun ya, enggak. Bukan soal gendut, ini bukan soal kurus atau gendut. Sempit di sini bukan soal ukuran perut. Sempit di sini adalah perjuangan kehidupan. Dan kata kuncinya yang harus digarisbawahi adalah bagaimana Anda menangis, Anda menjerit, mungkin Anda dilecehkan, diejek karena Anda loh, jadi Katolik itu begitu, makanya tuh jadi Katolik gitu. Anda diejek, Anda dibully karena Anda orang Katolik. Karena Anda pengikut Kristus, Anda dilecehkan, dibully, dipersulit, tahu untuk meneguhkan Anda, menguatkan Anda jaya, Anda patut dipertanyakan. Kemungkinan Anda ada yang mengetuk-ngetuk pintu itu yang tidak boleh masuk sama Tuhan. Saudara-saudara, tapi kalau Anda berjuang di dunia ini, Anda betul-betul memperjuangkan menghidupi iman Anda dengan air mata, bahkan dengan darah, bahkan dengan nyawa Anda sebagai martir. Disitulah sebenarnya Anda sudah pantas disebut murid-murid Tuhan. Saudara-saudari, kita semua berefleksi hari ini. Saya, Romo Kornel, semuanya, suster, berefleksi. Refleksi bagaimana, Romo? Refleksi, saya sudah berjuang atau belum? Saya mudah baper, cengeng, mengeluh, dikit-dikit menyalahkan, mengapa ekonomiku begini, mengapa anakku begini, dan seterusnya, cengeng itu namanya. Tanggung jawab berhenti di sini. Jangan pernah menyalahkan siapa-siapa, termasuk menyalahkan Tuhan. Tanggung jawab berhenti di sini, pada diri saya, diri Anda, bukan orang lain. This is about you, itu yang sempit. Mereka yang menghidupi iman setiap harinya, tidak mencari kambing hitam menyalahkan siapa-siapa. Tanggung jawab pada diri sendiri, saya. Saudara-saudara yang terkasih, di surga bukan kelompok. Kamu kelompoknya siapa? Kamu gengnya siapa? Bukan. Yang di surga ditanya adalah dirimu. Apakah Anda hidup dengan kasih? Seperti yang dikatakan Pastor Kornel dalam pembukaan tadi. Apakah Anda menghidupi kasih itu? Atau Anda justru tidak surga? Saudara-saudari, seorang bapak yang harus bekerja dengan perjuangannya, mungkin gaji tidak seberapa, tapi dia berjuang untuk setia pada keluarga. Itulah tiketmu. Seorang romo, seorang suster yang melayani dengan sungguh setia dalam panggilan. Itulah tiket kami. Saudara-saudari, itulah tiketmu. Jadi kalau Anda menderita, itulah tiketmu. Bahasa kerennya itu tidak ada makan siang gratis, bro, sis. Tidak ada. Tidak ada. Anda harus berjuang dalam hidup ini. Berjuang bagaimana? Berjuang menghidupi iman. Keselamatan ada, kasih Tuhan ada. Tetapi untuk mendapatkannya itu, Anda harus berjuang dalam hidup ini. Karena apa? Pada saat Anda tidak berjuang, Anda akan ditangkap setan. Pada saat Anda tidak sungguh-sungguh berjuang, kebinasaannya Anda dapat. Karena pada saat Anda terlena, tidak berjuang, orang menjadi santai, malas, foya-foya, jatuh dalam dosa. Tetapi kalau orang itu berjuang menghidupi imannya setiap hari, tidak sempat dia berbuat dosa. Karena apa? Berjuang menghidupi iman. Ini maksudnya perjuangan itu. Kalau orang tidak sempat, kalau selalu berjuang untuk menghidupi iman, dia tidak sempat berbuat dosa. Karena apa? Dia berjuang. Tetapi pada saat dia leha-leha, santai semuanya, santai, tenang. Saudara-saudari,
Anda sedang ditimbang-timbang setan. Tak ding 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 dang ding itu setan menimbang Anda. Santai aja, nggak usah ke gereja lah. Besok kan masih bisa. Ada ding 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 dang ding ding. Ini anaknya siapa? Anak setan. Saudara-saudara. Ini real. This is real. Nyata. Dan ini berlaku untuk romo, suster, semua. Untuk umat semua berlaku. Tidak bisa mentang-mentang saya romo pasti masuk surga. Tidak. Tidak, saudara-saudara. Saya nggak berani bilang uskup ya, romo aja. Belum pasti. Kalau kami tidak berjuang, kami pun tidak masuk surga. Berjuang menghidupi iman kami. Sebagai seorang romo, berjuang terus. Sakit, derita, berjuang. Dalam pelayanan. Umat juga demikian. Untuk menutup renungan ini, saya hanya mengatakan, bro, sis, opa, oma, saudara-saudariku, berjuanglah. Amin. Berjuanglah. Berjuang melalui pintu yang sempit. Jangan baper, jangan cengeng, jangan manja, jangan menyalah. Hidupi iman kita semua. Hidupi iman Anda, saya menghidupi iman saya. Maka pintu surga terbuka untuk kita. Tuhan memberkati Anda. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak Ibu saudara-saudari, terima kasih untuk Romo Lulus, untuk suster dan para petugas live streaming. Juga untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi ini. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kalian, dan semoga kita sehat. Bagi yang sakit, Tuhan menyembuhkan menjamah. Dan jangan lupa untuk subscribe. Wah, the best. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.